like jazz? You're saying that it's still here? It's off limits. River of Blood. Berlatar di sebuah villa atau restoran yang terletak di wilayah perhutanan Asia. Terlihat dua pasang suami istri yang sedang makan bersama. Mari kita kenalan dulu sama mereka. Pria berambut ikal dan wanita di sebelahnya adalah Jay dan Maya. Lalu di hadapannya ada Jesse dan Ricky. Diketahui mereka semua adalah 4 orang yang sudah bersahabat dari kecil hingga sampai saat ini. Dan keberadaannya di sana tak lain adalah membahas rencana liburan dengan konsep berpetualang menjelajahi hutan. Tak hanya membahas soal liburan, Ricky juga menceritakan tentang keberhasilannya menjual salah satu perusahaannya dengan harga yang sangat menguntungkan. Sehingga sebagai perayaan, Ricky berencana akan membayar semua kebutuhan mereka selama berlibur. To celebrate, got a little bit of a gift for you guys. Thank you. Di tengah perbincangan mereka, nampak terlihat sedikit tatapan yang bermakna ambigu dari mata Jay kepada Jesse. So, a toast then. Bahkan saat mereka duduk santai di dekat kolam renang villa, Jay terlihat masih mencuri-curi pandangan. Setelah selesai membicarakan soal liburan yang akan dilakukan besok hari, Jay yang di hotel bersama istrinya sedikit tak terima karena liburan yang besok akan mereka jalani sepenuhnya dibiayai oleh Ricky. Ternyata Jay merasa sedikit cemburu atas pencapaian yang Ricky dapatkan. Dan dia meratapi dirinya sendiri yang selalu dihina teman-temannya karena hanya dianggap menumpang sukses di perusahaan milik orang tua Maya yang tak lain adalah mertuanya. Does he think we can't afford it? Knows I got the job just because I married the boss's daughter. Singkat cerita, tiba di hari mereka melakukan petualangan. Di sana terlihat mereka menggunakan jasa pemandu wisata petualangan dari seorang pria yang bernama Nick. Sebelum memulai perjalanan, tak lupa Nick memberikan pelampung pada masing-masing mereka karena jalan yang akan mereka lalui untuk masuk ke hutan diharuskan melalui jalur sungai. Setelah semuanya siap, Nick membantu mereka untuk menaiki perahu kecil. Dan sebelum berangkat, Nick meminta agar semua ponsel dikumpulkan demi keamanan selama perjalanan. Namun dengan aneh terlihat Jay yang menolak hal itu dan membuat Ricky bertanya-tanya apakah isi dalam ponsel Jay. We could stay out overnight, make this a 2-day trip. It's a bit of white water where we're going can get a bit bumpy, see my... I'm good. Okay. Some pretty incriminating stuff on that phone, mate. Akhirnya mereka pun memulai perjalanan mereka dengan menyusuri sungai. Dalam perjalanan, Maya membuka obrolan dengan bertanya pada Nick sudah berapa lama dia mengenal hutan ini. How long have you been out here for? I've been coming here all my life. Oh, what a relief. Nick bercerita bahwa dia bisa menjadi seorang pemandu karena dulunya kakek dan ayahnya adalah seorang pemandu wisata hutan sebelum Nick menggantikannya. Jadi sudah tak diragukan lagi soal Nick yang sangat memahami hutan tersebut. Nick juga memberitahu mereka bahwa hutan yang sedang mereka pijaki mempunyai area terlarang. Diduga ada sekelompok suku pedalaman yang menguasai beberapa wilayah dan siapapun dilarang masuk ke sana. Karena diketahui kakek dan ayah Nick juga tak pernah kembali setelah nekat masuk ke area tersebut. Namun mendengar cerita itu, nampak mereka semua tak mempercayainya terkecuali Maya. My dad was a tour guide for 40 years and his granddad, yeah, he discovered a tribe out here and one day he just, no one did. Bullshit! You're saying that it's still here? They were here first, this is their home. Their area is protected now. Fine, we're not going near where they live. Dan secara bersamaan, di sisi lain terlihat dua pemotor yang merupakan seorang YouTuber sedang membuat konten. Let's do this. Yeah, baby. Coming at you live from 30,000 viewers. Cool. This is the channel that takes you places. Stay tuned, folks. Screw that. We're going in. Dengan 30.000 pasang mata yang sedang menyaksikan live streamingnya, dia pun ingin memberikan pertunjukan dengan nekat masuk ke dalam hutan yang sudah jelas-jelas ada tulisan wilayah terlarang dan dilarang masuk.
Terlihat dua YouTuber itu iwar-iwar muter-muter dengan motornya di dalam hutan tanpa terkendala apapun. Dan di sana mereka juga tak melihat hal yang aneh, bahkan selamat-selamat aja saat muter-muter. Gak jadi selamat. Mereka berdua pun hilang kabar, hilang jejak, dan kita belum dikasih lihat dengan jelas apa atau siapa penyebabnya. Kini adegan kembali berpindah kepada Jay dan kawan-kawan yang masih menyusuri sungai. Di tengah perjalanan, Jess meminta berhenti sejenak dengan alasan kebelet pipis. Akhirnya mereka pun berhenti dan menunggu Jess yang menuju semak-semak. Tapi anehnya bukannya buang air kecil, ternyata Jess malahan muntah. Honey, you could be seasick on a river. You ready to get back? Nggak tahu kenapa, nampak raut wajah yang aneh ditunjukkan oleh Jess setelah Ricky menghampirinya. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun karena tak lama lagi gelap malam tiba, mereka pun bersinggah dari air dan mencari tempat untuk mereka beristirahat juga menginap. Setelah mereka selesai memasang tempat tidur mereka masing-masing, terlihat Maya yang percaya dengan cerita Nick tentang kelompok suku yang tadi siang diceritakan. Maya pun kembali mempertanyakannya. Di sana Nick menceritakan bahwa suku mengerikan itu memang benar adanya. Banyak warga yang sesekali melihatnya dari kejauhan. Nick juga bercerita tentang beberapa penebang kayu dari perusahaan yang telah menjadi korban. Dan sejak saat itu pemerintah menutup area menjadi area terlarang. It's a guy who was working for a logging company. Tommy! Cat plays with a mouse. No refrigerators to keep meat fresh. Walaupun kejadian itu sudah bertahun-tahun berlalu, Nick meyakini suku itu takkan punah karena mereka cukup cerdas dan sangat menguasai hutan. Cara mereka berburu juga cukup unik. Jadi suku itu tak langsung membuat mangsanya wassalam dan menyantapnya. Tapi mereka melumpuhkan mangsanya terlebih dahulu dan membiarkannya kabur dalam kondisi sangat lemas. Tentu hal itu dilakukan untuk melatih anak-anak mereka supaya terbiasa dalam berburu. So that they can slow them down enough so that they can train flesh-eating children. Sedang asik bercerita, tiba-tiba Jay datang dengan sedikit cemburu karena Maya hanya berduaan saja. Jay menyuruh Maya untuk segera tidur dan akhirnya mereka semua pun beristirahat. Night, babe. Night, Jazz. Night, Rich. Di pertengahan malam saat semuanya sudah tertidur, terlihat Jesse yang berjalan sendirian untuk buang air kecil. Setelah selesai, Jesse kembali berjalan ke tempat tidurnya. Terlihat Jay yang tiba-tiba nongol dan di sini kita diberitahu bahwa sebenarnya Jay dan Jesse mempunyai hubungan gelap. Terlihat Jesse menagih janji pada Jay yang mengatakan bahwa perjalanan ke hutan ini akan menjadi momen pengakuan kepada Maya dan Ricky secara baik-baik. Namun Jay berubah pikiran dan berkata ini bukan saatnya, malah berniatan tak akan meninggalkan Maya demi perusahaannya dan memposisikan Jesse tetap sebagai simpanannya. Can't we just keep things the way they are for now and then... Wait, they are. I can't go on like this, AJ. Richie and I, we go way back. Whose wife you've been sleeping with? This is not a good time at the company for me right now, okay? Jazz. AJ! Setelah Jesse marah dan sedikit berteriak, nampak mereka yang kembali ke tempat tidur. Dan ternyata terlihat Maya dan Ricky yang sebenarnya belum tidur mendengar percakapan mereka tapi memilih diam bersama rasa sakitnya. Di pagi hari saat semua terbangun, mereka dikagetkan dengan kepergian Ricky yang tanpa berpamitan. Nick menanyakan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam karena tak mungkin Ricky pergi begitu saja tanpa ada sebabnya. Diketahui Jay juga kehilangan ponselnya yang mungkin dibawa oleh Ricky. Mungkin. Tanpa banyak diskusi lagi, mereka semua pun pergi mencari Ricky. Setelah menyusuri sungai, mereka tak juga menemukan Ricky. Hingga tibalah mereka di perbatasan area terlarang.
go the way we planned. The psychos living in the jungle. They're people you don't want to know. The guy that left a bunch of tourists out here. You do what you want to do. Leave, Richie. Do you understand what I'm saying? Nick menolak untuk memasukinya, mengingat itu adalah tempat suku karnivora. Tapi karena Jay terus memaksa dan tak mempercayai adanya suku itu, lalu ditambah lagi Maya dan Jess yang memohon, akhirnya mau nggak mau Nick pun menyetujuinya. And then we get out of there. Yeah. Setelah mereka memasuki area terlarang, mereka menemukan perahu dan tas yang dibawa oleh Ricky. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian dengan berjalan kaki kecuali Nick yang bertugas menunggu di sungai untuk menjaga perahu tetap aman. Tak lama kemudian, Nick yang sendirian di sana mendengar suara-suara aneh lalu menghampirinya dengan rasa penasaran. Setelah berjalan mendekati sumber suara, terlihat Nick yang dikagetkan dengan keberadaan sesuatu. Di sisi lain, Maya, Jay, dan Jess yang terus mencari Ricky menemukan sebuah gua dan memasukinya. Di sana mereka melihat sebuah helm yang tergeletak. Dan kita ketahui helm itu adalah milik YouTuber yang nekat itu. Ooh, hello. Why did you leave the camp? My stomach was doing somersaults all night. I don't know, maybe I... Ternyata Ricky berada di gua itu. Tapi saat ditanya kenapa Ricky pergi, Ricky hanya beralasan bahwa dirinya sakit perut dan ingin berpergian sejenak. Lalu setelahnya mereka pun kembali berjalan menuju perahu. Terlihat Maya dan Jessie yang berjalan lebih dulu, lalu Jay dan Ricky yang di belakangnya. Di sana Jay kembali menanyakan kepada Ricky kenapa dia pergi. Disinilah Ricky mengatakan bahwa dia mendengarkan pembicaraan di malam itu dan pergi membawa HP milik Jay untuk memastikan semuanya. Let me ask you something, man. Just look at her, man. Look at Maya. Look how beautiful she is. Wasn't enough for you. You should really lock that thing. Dengan sikap dewasanya, Ricky bisa menutupi kesedihan dan patah hatinya dengan memilih pura-pura tak mengetahuinya agar tak terjadi kekacauan. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perahu. Namun sesampainya di sana, mereka tak melihat Nick dan perahunya. Mereka pun berpikiran bahwa Nick pergi meninggalkan mereka semua. Akhirnya mereka memilih untuk pulang ke tempat semalam. Di saat perjalanan pulang, dia menemukan perahu Nick yang tergeletak dan terlihat sebuah panci yang sedang merebus sesuatu. Saat mereka mengeceknya, ternyata... Nick! What is it? Go, come on, go. Dengan kepanikan penuh, mereka segera pergi dari sana. Namun terlihat suku karnivora yang mengintai dari kejauhan. Dalam perjalanan, mereka juga menemui jalan buntu yang diakibatkan oleh pohon yang menghalangi. Mereka pun berencana membrojolkan perahunya lewat sela-sela pohon. Namun baru aja perahunya dibrojolkan, tiba-tiba datanglah masalah. Beruntungnya mereka yang berjumlah 4 orang bisa melewatkan suku itu. Namun mereka harus kehilangan perahunya sehingga mau tak mau harus berjalan melewati tepi sungai. Mereka pun terus berjalan hingga malam tiba dan mengharuskan mereka berhenti. Rest here a few hours till first light. Action man tell you that you're not sharing with the rest of us. They keep us alive. Leave them wandering around for days. All right. Okay, well, keep watch. Sambil menunggu pagi datang, mereka tidur secara bergantian untuk berjaga-jaga. Saat Jay dan Jessie tertidur, terlihat Ricky yang sedang meratapi kesedihannya karena mengetahui kelakuan istri dan sahabatnya. Lalu Maya datang dan duduk di sebelahnya untuk mendengar curhatan si Ricky. You've seen the state of me and Jasmine's... Pregnant. Yeah. It's just a shame I'm not the father. I did some tests. Jazz doesn't know. Some guys just aren't meant to be dads.
That's what she wants. I'll stand by her. Dan kini tiba di momen Jay yang harus berjaga sendirian di saat yang lain tertidur. Karena banyaknya nyamuk yang membuat risih dan tentunya tak ada autan di sana, Jay pun melumuri dirinya dengan lumpur sampai tak sadar ketiduran. Tak lama kemudian datanglah orang dari suku karnivora. Beruntungnya suku itu tak melihatnya dan Jay yang menyadari kedatangannya langsung mengambil ancang-ancang. Mereka pun bertarung hingga sampai pada keadaan Jay kalah karena digeplak kelapanya. Dengan keadaan setengah sadar, akhirnya Jay pun memilih pasrah. Beruntungnya Ricky datang untuk menolong si Jay. Tapi keadaan menunjukkan hal lain di mana singkat cerita Ricky berhasil ditangkap oleh kelompok suku tersebut. Tak lama kemudian Jay yang baru pulih kesadarannya mengintai keadaan Ricky yang sudah terikat. Bukannya melepas ikatan dan kabur bersama, Jay malah berpikiran biarkan Ricky menjadi korban agar dia mempunyai cukup waktu untuk kabur dengan Maya dan Jesse. Bahkan setelah meninggalkan Ricky, sempat-sempatnya Jay ngebayangin kalau Ricky udah tiada, berarti Jesse dan Maya sepenuhnya miliknya. Singkat cerita di pagi hari, Maya dan Jesse yang masih diberi umur panjang harus mengikhlaskan Ricky dan kembali berjuang menyelamatkan diri. Mereka pun mindik-mindik berjalan dengan sangat hati-hati. Namun kembali muncul para manusia suku yang mengintai dari sekelilingnya. Naasnya Jesse yang lari ketakutan malah masuk ke dalam perangkap yang disiapkan oleh orang-orang suku di sana. Beruntungnya kebiasaan manusia suku adalah membiarkan korban lemah terlebih dahulu, sehingga keadaan itu memberikan kesempatan Maya dan Jay untuk menyelamatkan Jesse. Dengan luka yang kacau, mereka pun harus melanjutkan pelarian dengan tenaga yang tersisa. Perjalanan panjang harus mereka lalui dengan tertatih. Akhirnya mereka dipertemukan dengan jalan buntu yang mengharuskan mereka melompat ke air terjun karena satu-satunya jalan yang mereka ketahui adalah jalur sungai. Setelah nyebur, mereka kembali berjalan menyusuri sungai dan dengan beruntungnya menemukan salah satu perahu yang sempat hilang terbawa arus. Mereka pun langsung menaiki perahu dan berusaha keluar dari area terlarang itu. Di tengah jalan, Jay yang sadar bahwa orang-orang suku masih mengintainya dengan sebuah pisau kepunyaan Nick yang ia temukan di dalam perahu. Dia pun merencanakan sesuatu dengan menyelam menuju daratan, lalu bersembunyi di semak-semak untuk memancing si manusia suku beraksi. Duel 1 lawan 1 pun terjadi dan beruntungnya Jay bisa bertahan dan menang. Namun saat dia akan naik ke perahunya, tiba-tiba muncullah kelompok suku yang mungkin jumlahnya 1 RT berjalan menuju ke arah mereka. Melihat keadaan Jesse yang sedang hamil, Maya yang dipenuhi dengan ketakutan dan juga rasa bersalah telah meninggalkan Ricky, tiba-tiba banget Jay tobat dan langsung bersikap sebagai kesatria. Dengan mengorbankan dirinya demi keselamatan 2 wanita, akhirnya Maya dan Jesse berhasil menjauh dari area terlarang. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka punya, mereka pun memaksakan diri untuk naik ke atas tebing mencari pertolongan.
Akhirnya mereka berdua pun selamat dan film ini pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sadar nggak sadar kita semua pasti punya sifat buruk sama seperti Jay. Jay aja tobat, masa kita enggak? Lah gitu doang bang pesannya. Jujur bingung banget mikir kata-kata bermoral apa yang bisa disampaikan untuk menggambarkan film ini. Mungkin dari kamu ada yang mau menyumbang pesan-pesan yang bisa kita petik dari film ini. Mohon perkenankan dirimu buat nulis di kolom komentar. Sekian dari saya, Babau pamit undur diri dan sampai jumpa.